Roy panik karena kali ini rencananya gagal total. Meskipun pada akhirnya perselingkuhan Erwin dan juga Ayunda terbongkar, tapi semua orang tahu kalau Roy ini adalah dalang dari semuanya. Bahkan ini bikin William pun juga jadi semakin curiga dan yakin kalau Roy ini adalah dalang dari semua ini. Yap, balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan kembali membahas lanjutan dari apa saja yang terjadi pada episode tadi. Wah, kira-kira akan seseru apa? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, sebetulnya agak ngebosenin ya teman-teman, karena nih mulai nih kebiasaan. Kalau udah seru-seru banget, kalau udah mulai rame, tiba-tiba ceritanya ngawur gitu. Sebetulnya apa yang Roy lakuin ini tuh sama sekali nggak ada impact apa-apa. Ada, tapi nggak terlalu signifikan gitu teman-teman. Cuman ya bikin hubungan Argo sama Salma jadi makin hancur aja. Tapi beruntungnya karena William ini adalah seorang pengacara, nanti William akhirnya menemukan titik temunya, menemukan beberapa hal yang akhirnya menyadarkan William kalau Roy ini adalah dalang dari semuanya. Sebelum itu kita bahas dulu ya lanjutannya. Sayang banget nih, tadi itu nanggung gara-gara durasi ya sehingga nggak dilanjut. Tapi nggak apa-apa, kita langsung hajar aja, kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi begini, Salma, Tania, Iris, dan William akhirnya tiba di kafe Lembayung. Kafe tempat di mana yang katanya ada Ayunda di sana. Sialnya, Bu Ayunda ternyata udah nangkring di sana, teman-teman. Udah menunggu dan sebagainya. William pun datang yang terburu-buru ini kaget ngeliat ibu itu terus histeris. Kebayangkan teman-teman gimana jadinya pada saat nanti ternyata melihat yang keluar dari kafe Lembayung itu adalah Bu Ayunda. Wah, udah. Wow, makin hancur, kalap, dan juga bener-bener luar biasa parahnya lah ibaratnya. Tapi ya begitulah, mau gimana pun juga. Kalau emang udah waktu terbongkar sih terbongkar juga ya teman-teman. Cara Erwin untuk menikahi Ayunda pun juga salah. Dengan cara bayar orang buat digerebek, dikawinin paksa biar seolah-olah tuh ditekan sama keadaan gitu. Padahal ya memang si Erwin aja yang ngebat sama Ayunda. Sedangkan Ayundanya sendiri kan ya memang gak pengen nikah sama Erwin karena tahu kasihan sama Bu Tanianya gitu. Tapi ya udah, mau gimana lagi, semuanya ya sudah terjadi juga. Yang terpenting gimana pun caranya pada episode selanjutnya setelah terbongkar ini nggak bikin riuh, nggak bikin rumit, nggak bikin hancur kemana-mana. Karena begini, setelah William, Tania, Salma, dan Iris tiba di sana tuh kan mereka nih berdiskusi siapa sebetulnya istri simpanan dari Erwin ini, siapakah orangnya. Nah, nggak lama kemudian teman-teman ternyata Roy pun juga melakukan hal yang sama kepada si Argo, ngasih surat cinta lah ibaratnya yang bilang kalau nggak datang nanti bla 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 gitu. Intinya kayak gitu. Pinter banget si Roy ini untuk bener-bener bikin semua orang tuh jadi emosi. Jadi ya sudah barang tentu ya, ketika melihat Argo apalagi ada Bu Ayunda, tentu ini akan bikin kebencian muncul dari William, Bu Tania kepada Argo maupun juga Bu Ayunda. Ya udah mah benci banget. Sekarang kita mah benci lagi gara-gara kelakuannya si Roy ini. Singkat cerita, perselisihan pun juga nggak bisa lagi dielakkan. Semuanya terjadi begitu saja. Bahkan bisa dibilang benar-benar emosi sehingga akhirnya ujung-ujungnya Argo lagi yang direndahkan dan juga Bu Ayunda. Udah kebaca lah teman-teman, tahu sendiri akan seperti apa. Tapi garis besarnya entah kenapa William ini seperti menemukan kalau Roy ini adalah dalang dari semuanya. Roy yang maksa-maksa William untuk datang, yang bilang kalau jangan pernah mengabaikan pesan dari seseorang yang gak dikenal dan sebagainya. Ini terlalu maksa juga. Lalu rentetan waktu pada saat bagaimana Argo datang juga dan bagaimana semuanya bisa terjadi, ini seperti ada jebakan. Argo pun juga bilang teman-teman, kalau itu sepertinya kayak dijebak gitu maksudnya. Tapi kan orang yang namanya emosi emang masih mau mikir itu dijebak? Kan gak juga. Udah terbukti juga lah bagaimana William yang masih ngambek sama Salma, masih sering nyindir Salma,
dan lain sebagainya. Bener-bener capek aja gitu, sama sekali nggak ada perubahan. Dan pada akhirnya ya ujung-ujungnya bakal gini terus teman-teman. Makanya semoga sih bisa ada jalan keluarnya, karena muak banget jujur di episode tadi tuh, sama sekali nggak ada gregetnya. Kebiasaan banget kalau udah punya cerita seru tuh pasti setelahnya tuh langsung bener-bener nggak seru banget ya. Kalaupun mau ngobrol ya kita bicarain pun juga ujungnya muter-muter teman-teman. Bukan mimin yang muter-muter, tapi emang ceritanya tuh gitu-gitu aja gitu, sama sekali nggak ada pembaruan. Tapi artinya semoga lah ya di episode selanjutnya, di episode besok ada lagi hal yang bisa diangkat juga, terutama setelah beresin masalah ini Ayunda dan juga Erwin. Karena kalau masih bahas hal yang nggak penting ya percuma juga, rating makin turun juga, yang naik malah sinetron lain. Kalau nggak berbenah cepet ya rating anjlok, intinya kayak gitu. Sayang aja karena punya potensi besar untuk cerita bagus. Erlangga pun juga entah kenapa nggak pernah muncul, padahal pihak televisi udah bikin video bridgingnya dan itu cukup bagus, tapi sayang nggak muncul-muncul. Itu pun juga aneh, apa entah gimmick doang atau enggak. Jadi banyak hal yang harusnya bisa mendongkrak performa dari sinetron ini, tapi justru malah nggak gitu. Sayang nggak sih teman-teman? Bagaimana cara orang-orang jahat seperti Dinda, Andi, William ini selalu bisa punya ide untuk benar-benar kabur dari semua kebusukannya tuh, selalu dikasih ide aja gitu. Giliran Salma mau cari tahu susah juga. Terbukti kan Dinda yang kabur, jalan yang ngerangkak kayak kucing gitu. Lalu keluar dari tempat jahit tuh, aduh ngeselin banget sumpah. Tapi ya begitulah teman-teman. Karena terlalu banyak sering melindungi orang-orang jahat, jadi akhirnya seperti itu. Terkesan seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga sinetron ya pasti akan ada kayak gini-gininya. Akan ada fase dimana muter-muternya, ngeselinnya, mulai bosannya, dan ya kayak nggak ada perkembangan aja gitu. Sayang aja. Padahal ini udah 130 lebih ya, maksudnya udah mau 130 lebih, harusnya tuh bisa jauh lebih menarik lagi. Ini kan ujung-ujungnya Mimin jadi nggak bahas alur ceritanya karena udah dibahas juga tadi, dan ya ujungnya pasti kayak gini juga. Tapi semoga sih harapannya di episode selanjutnya bagus juga, dibahas lagi masalah Dinda dan Delia. Karena kalau masih bolong-bolong, hari ini bahas apa, besok bahas apa, hari ini bahas apa, besok bahas apa, tuh percuma juga. Karena feel-nya nggak akan begitu dapat juga. Karena yang kita butuh ini terbongkarnya semua kebusukan William tuh, biar Salma tahu. Dengan adanya Roy ini, which is bagus, nambah masalah, tapi masalah yang nggak terlalu penting juga gitu. Jadi ya teman-teman bisa tahu sendiri lah. Ujung-ujungnya kan ya pasti Roy ini meskipun ketahuan atau enggak pun juga bakal terus bikin masalah gitu. Apalagi Roy yang punya dendam hampir seumur hidupnya, bertahun-tahun, pasti punya way out-nya. Pasti punya cara untuk bisa apapun yang semua ia rencanakan tuh bisa berhasil gitu, dan gak ada gagalnya. Ya malum, dendam bertahun-tahun, kalau sampai salah langkah dikit kan bodoh ya. Makanya kelihatan banget Roy berusaha untuk seminimalis mungkin meminimalisir kesalahan supaya semua rencana ini berjalan dengan baik dan juga lancar, supaya bisa benar-benar dieksekusi dengan sangat baik. Ya, terbongkarnya masalah Erwin dan Ayunda ini ada efeknya. Meskipun Min bilang di awal nggak ada efeknya, ada tapi nggak terlalu banyak. Ya efeknya tuh yang paling kerasa ya keluarga Erwin makin benci sama Ayunda dan juga Williamnya, sama Argo maksudnya. Ya Erwin nggak benci sama Ayunda, cuman ya kayak Butania, lalu juga Iris, lalu juga terutama William nih benci sama Ayunda dan juga Argo. Kalau Iris kan tengah-tengah ya, maksudnya ya ke Bu Ayunda benci tapi enggak, ke Argo benci tapi enggak juga, karena kan Iris ini masih suka sama Argo gitu teman-teman. Sedangkan Salma pun juga bingung. Ya sebenarnya semuanya juga bingung teman-teman. Argo bingung, Salma bingung, semua orang bingung. Kok bisa-bisanya Bu Ayunda nikah sama Pak Iris? Intinya kayak gitu. Tapi karena udah ada di sana, dibikin seolah-olah direncanakan untuk dibongkar, jadi yang ada ya saling menyalahkan satu sama lain gitu. Jadi ya luar biasa ngeselinnya lah ibaratnya. Dan ujung-ujungnya ya Argo dan
bahwa ini akan terlihat salah juga. Ya gitulah, muter-muter teman-teman, tapi nggak apa-apa. Setelah ini di video berikutnya Mimin akan bahas akan jauh lebih seru lagi tentang Salma, Dinda, dan juga William. Jadi tetap stay tune, dan seperti biasa terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.